Mekah masih sunyi, tetapi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bergetar dengan harapan. Setelah sekian lama dakwahnya di kota itu mendapat penolakan dan penganiayaan, Allah membukakan jalan baru. Sebuah jalan yang tidak lagi tertutup oleh kesombongan Quraisy, tetapi terbuka lebar oleh hati yang haus akan kebenaran. Jalan itu mengarah ke Yathrib, sebuah kota yang terletak di utara Mekah, kota yang kelak akan dikenal sebagai Madinah. Semua bermula dari musim haji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kaum musyrik dari berbagai penjuru jazirah Arab berkumpul di Mekah untuk menunaikan ritual ibadah mereka. Di antara para peziarah itu, ada sekelompok kecil dari Madinah yang datang membawa lebih dari sekedar harapan duniawi. Mereka adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj, dua suku yang selama bertahun-tahun hidup dalam konflik dan pertikaian. Mereka tertarik dengan ajaran Islam dan berjanji untuk berdakwah di Madinah. Kondisi internal Madinah saat itu diwarnai konflik antara dua suku Arab, Aus dan Khazraj, serta adanya tiga suku Yahudi, Banu Quraiza, Banu Nadir, dan Banu Qainuqa. Peperangan yang melelahkan di antara mereka membuat masyarakat Madinah mulai mencari perdamaian. Mereka berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Mina. Sambil memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyatakan iman akan tauhid ilahi dan mereka bertekad menjauhkan diri dari segala kejahatan dan pembunuhan anak kecil. Mereka bertekad bulat untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal yang ma'ruf. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang terbuka, mendengarkan ajaran Islam dengan penuh perhatian. Apa yang mereka dengar bukan hanya tentang Tuhan yang esa, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak lagi dibelenggu oleh permusuhan dan kezaliman. Perlahan mereka percaya. Mereka sering mendengar ramalan dari orang-orang Yahudi tentang kedatangan seorang nabi. Beberapa penduduk Madinah mulai percaya bahwa Rasulullah adalah nabi yang dimaksud. Pada musim haji berikutnya, 12 orang dari Madinah datang ke Mekah dan menyatakan keimanan kepada Rasulullah. Mereka berjanji untuk menjauhi dosa-dosa besar dan mulai mentadbirkan Islam di Madinah. Semangat mereka berhasil mengubah masyarakat Madinah secara drastis, bahkan lebih cepat daripada usaha kaum Yahudi selama berabad-abad. Rasulullah kemudian mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Madinah sebagai mubalik pertama yang mengajarkan Islam secara mendalam. Kegiatan dakwah Mus'ab berhasil menyebarluaskan Islam di Madinah, hingga semakin banyak penduduk yang memeluk agama Islam. Pada saat yang sama, Rasulullah menerima wahyu-wahyu yang menguatkan keimanan kaum muslimin meskipun menghadapi tekanan dan ejekan dari kaum Quraisy. Di Yathrib, Mus'ab tidak mendakwahkan Islam dengan paksaan. Ia mengetuk hati manusia dengan kelembutan, menunjukkan kebaikan Islam dengan akhlaknya. Dari rumah ke rumah, dari pertemuan kecil ke pertemuan yang lebih besar, Islam mulai tersebar. Pada musim haji ketiga, 73 orang muslim dari Madinah termasuk 2 wanita bertemu Rasulullah di Aqabah untuk menyatakan sumpah setia. Mereka siap melindungi Rasulullah dan mengorbankan segalanya demi Islam. Paman Rasulullah, Abbas,
memperingatkan mereka tentang konsekuensi besar dari tindakan tersebut. Tetapi mereka tetap teguh pada janji mereka. Pertemuan ini menunjukkan kesiapan Madinah untuk menjadi pusat dakwah Islam menggantikan Mekah yang penuh permusuhan. Setelah pertemuan tersebut, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dengan keyakinan bahwa Allah telah menetapkan Madinah sebagai tempat yang akan mendukung perjuangan Islam. Komitmen penduduk Madinah menjadi fondasi penting bagi perkembangan Islam, yang segera menjadi agama universal dan berhasil mengubah peradaban masyarakat saat itu. Di Aqabah, mereka bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya beriman, tetapi juga berjanji akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Ini bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan awal dari perubahan besar dalam sejarah Islam. Madinah kini bukan lagi sekedar kota di utara Mekah, ia telah menjadi tanah harapan, tempat di mana Islam akan berkembang tanpa tekanan dan penganiayaan. Dan tak lama lagi, ia akan menjadi rumah baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertahun-tahun ditolak di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah. Beliau tetap berdakwah dan akhirnya Allah membukakan pintu baru di Yathrib. Begitulah bukti bahwa kesabaran akan selalu berbuah hasil pada waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mus'ab bin Umair juga tidak berdakwah di Madinah dengan pedang, tetapi dengan akhlak dan kebijaksanaannya. Hal ini menjadi pelajaran bahwa hati manusia lebih mudah tersentuh dengan kebaikan daripada dengan paksaan. Islam datang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai pemersatu. Kaum Aus dan Khazraj yang dahulu bermusuhan, kini bersatu dalam keimanan, menunjukkan bahwa persaudaraan bisa mengalahkan permusuhan yang paling dalam. Penduduk Madinah tidak hanya menerima Islam, tetapi juga bersumpah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka tahu bahwa keputusan itu akan membawa risiko besar, mereka tetap berani mengambilnya. Penyebaran Islam ke Madinah bukan sekedar kisah tentang perpindahan sebuah ajaran ke kota lain. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang telah sangat siap untuk mengambil langkah hijrah menuju negeri yang telah menunggu cahaya Islam dengan tangan terbuka.